Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Armin Asri bisa kembali lagi hadir, pastinya juga di salah satu program unggulan atau juga program kesayangan kita, yaitu Dosen Bicara. Nah, seperti biasa kita juga bakal menghadirkan figur-figur atau juga tokoh-tokoh akademisi, pelaku akademisi yang pasti juga bakal membahas isu-isu atau juga topik-topik seputar dalam dunia pendidikan, yang pasti juga ini salah satu juga tujuannya untuk menyukseskan program-program dari Kemenristek Dikti ya. Yang pasti juga itu yang memberikan banyak keuntungan untuk masyarakat, untuk siswa, mahasiswa, dan juga para guru dan juga dosen. Nah, untuk edisi kali ini kita bakal mengupas tuntas atau juga membahas tentang salah satu program dari MBKM, yaitu praktisi mengajar. Nah, dan tentunya juga buat pemirsa di rumah yang kayak juga mungkin sudah pernah mendengar atau juga mungkin sedikit familiar ya. Nah, kita juga bakal tanya-tanya langsung ya sama orang-orang yang sekarang ini terlibat dan terpilih menjadi salah satu pelaksana di program praktisi mengajar ini. Oke, langsung aja nih saya perkenalkan dari Ibu Tari dulu nih. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya, perkenalkan ya, nama saya Sora Lestari, SDMSI. Saya merupakan dosen dari Prodi Akuntansi Universitas Budi Indonesia. Nah, alhamdulillah saat ini ya untuk semester ini kami kembali memenangkan hibah untuk praktisi mengajar. Kebetulan untuk mata kuliah saya mendapat 4 ya Pak ya, 4 mata kuliah yang lolos untuk program praktisi mengajar. Jadi di 4 mata kuliah ini mungkin ada mata kuliah pengantar manajemen, ya, leadership dan entrepreneurship 2 mata kuliah, dan satu lagi ada pengantar teknologi informasi. Nah, jadi di 4 mata kuliah ini kita kebetulan praktisinya berbeda-beda nih. Ya, sehingga pembelajarannya juga, sistem pembelajarannya juga berbeda. Ada yang pembelajaran secara langsung, ya, praktisinya datang ke Universitas Ubudia langsung mengajarkan mahasiswa di kelas. Ada juga pembelajaran secara tidak langsung melalui daring ya, atau Zoom meeting gitu. Jadi mahasiswa nanti diajarkan dari praktisi yang berbeda-beda, yang berasal dari perusahaan, ada yang berasal dari instansi-instansi yang memang betul-betul sudah up gitu ya, sesuai dengan bidang-bidang masing-masing seperti itu. Oke, nah lanjut lagi nih bersama Ibu Tia ya, yang di tengah kita. Langsung aja Ibu, perkenalkan diri lagi nih. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mutyawati SPD MPD. Jadi saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah dari beberapa program studi karena kebetulan ya saya lintas ilmunya adalah pendidikan matematika, sehingga kami mengajarnya di lintas program studi. Nah, kebetulan untuk praktisi mengajar ini saya alhamdulillah lulusnya di tahun ini, itu angkatan ketiga, lulus di mata kuliah micro teaching untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kalau sebelumnya di angkatan kedua saya juga alhamdulillah kita sudah pernah menang, itu di 2 mata kuliah sekaligus, yaitu di mata kuliah pendidikan inklusif dengan mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Dan alhamdulillah di sini juga sudah berhadir bersama kita ya Pak ya, ada Pak Mudasir, beliau adalah tim praktisi dengan saya, dan kebetulan beliau juga tahun lalu juga sebagai praktisi juga di mata kuliah saya, di mata kuliah manajemen berbasis sekolah ya Pak ya. Nah, kalau tahun ini kita luar biasa untuk dengan Bu Tari ada 4 mata kuliah, tapi dengan kita itu ada 1 itu micro teaching. Nah, mungkin nanti kita bisa lihat bincang-bincangnya terlebih ke depan apa manfaatnya, sehingga kita memang semua MK kita harapkan bisa tembus mata kuliah praktisi ini. Oke, nah terus ini yang pasti juga sudah hadir bersama kita itu salah satu pelaku praktisi mengajar juga. Nah ini beliau, ini Bapak Mudasir SPD Pak ya. Betul. Mungkin bisa memperkenalkan diri di rumah juga background pendidikannya, dan terus sekarang mengajar di mana gitu ya. Nah dan tentunya juga supaya pemirsa juga lebih tahu nih. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudasir SPD. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 6 Banda Aceh, yaitu di Gampung Kedah. Saat ini saya memegang sebagai guru kelas 5.
Oke. Nah, seperti itu Pak. Iya, nah berarti ini yang pasti juga mungkin menarik ya, nanti juga bisa dijelaskan. Nah ini ternyata pihak dari praktisi mengajarnya ya, dari sesuai dengan keahliannya. Nah tapi mungkin sebelum kita juga bincang-bincang lebih jauh tentang program yang satu ini, nah ini juga mungkin dari Bu Tia atau juga Bu Tri atau Pak Mudasir ya, bisa menjelaskan secara rinci nih sama pemirsa di rumah, ini apa sih sebenarnya program praktisi mengajar ini gitu? Baik, mungkin dari saya sedikit saja ya. Praktisi mengajar itu sebenarnya adalah program MBKM, di mana kemarin kita sudah sempat sebutkan bahwa MBKM ini saat ini itu adalah memang lagi menggalakkan Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Jadi semuanya itu dimerdekakan untuk belajar. Jadi dengan program praktisi ini, kalau dulunya mahasiswa itu hanya mendapatkan mata kuliah itu pembelajarannya dari dosen saja, dari di dalam universitas saja. Tapi saat ini dengan ada program praktisi itu, si dosen ini berkolaborasi, dengan praktisi. Praktisi ini berasal dari berbagai rumpun bidang keahlian. Nah, salah satunya adalah misalkan saya di sini kenapa mengambil praktisinya dengan Pak Mudasir. Mungkin di sini kita lihat bidang keilmuan beliau adalah sebagai guru SD. Mata kuliah yang saya ampu adalah micro teaching. Kebetulan micro teaching itu mata kuliah mata kuliah inti di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalau dilihat seperti itu, otomatis sebelum turun si mahasiswa pastinya perlu keilmuan dari guru yang ada di SD. Otomatis kita butuh praktisi yang sudah memiliki pengalaman lebih daripada 5 tahun, dan alhamdulillah terpilihlah Pak Mudasir yang berkolaborasi dengan saya sehingga bisa menjadi praktisi yang akan memberikan tujuan di sini adalah ketika dosen berjoin dengan praktisi, si praktisi ini akan memberikan praktik-praktik keilmuan yang ada di lapangan seperti apa. Kadang dari dosen kita hanya bisa memberikan materi, tetapi dari si praktisi ini beliau akan memberikan praktik di lapangan seperti apa, begitu ya, realnya seperti apa, sehingga mahasiswa benar-benar siap pada saat dia akan turun ke lapangan. Iya. Nah ini kalau dari Pak Mudasir sendiri nih, mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih awal bisa join di program praktisi mengajar ini ya, dan tentunya juga satu tim dengan Ibu Mutia ya, dan tentunya juga dalam untuk satu mata kuliah, mungkin prosesnya gitu, nah supaya juga bisa menginspirasi dari praktisi-praktisi mengajar lainnya ya mungkin dari tingkat SD, SMP atau juga SMA gitu. Mungkin bisa menjelaskan pengalamannya gimana nih? Ya. Jadi untuk praktisi ini, ya saya sendiri sangat mengapresiasi program dari Mas Nadiem ya, dari Kemdikbudristek dalam hal praktisi mengajar. Nah, di mana praktisi mengajar ini sangat berguna untuk para mahasiswa, karena yang kita ketahui selama ini adalah mahasiswa cuma belajar teori mungkin lebih banyak di kampus. Nah, sedangkan praktiknya mungkin waktu micro teaching dan PPL lapangan. Jadi itu sangat sedikit untuk bekal mereka praktik langsung. Nah, jadi program pengambilan praktisi ini adalah memang dari para praktisi langsung. Jadi mahasiswa lebih diberikan nanti pengalaman yang sudah terjadi di lapangan, supaya menjadi bekal bagi mereka untuk waktu turun ke lapangan. Nah, kemudian untuk pemilihan mata kuliah ini, kebetulan ya kami sebagai praktisi waktu dibuka pendaftaran, yaitu mendaftar terlebih dahulu dengan menyiapkan syarat yang sudah disediakan, seperti mengajar minimal 5 tahun, kemudian pengalaman-pengalaman pelatihan, melatih orang sebagai narasumber. Nah, itu sertifikat yang sudah didapatkan akan diupload ke dalam formulir pendaftaran, dan nantinya akan direview oleh reviewer. Nah, setelah lulus baru kami melamar mata kuliah yang ada di akun, di akun program praktisi mengajar. Nah, kebetulan saya memilih mata kuliah yang ada di Aceh, khususnya Banda Aceh. Nah, kenapa? Karena saya pengen melatih atau memberikan atau sharing kepada mahasiswa yang ada di Banda Aceh untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Banda Aceh terlebih dahulu. Nah, walaupun si praktisi ini bisa memilih kampus yang di luar domisilinya.
Seperti itu Pak. Oke, nah mungkin kita break sebentar nih, dan nanti juga kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Kita juga pengen tahu dari Ibu Tari, Ibu Tia, dan juga Bapak Mudasir ya. Nah itu bagaimana sih untuk bisa menjalin networking ya, berkolaborasi dengan praktisi-praktisi mengajar yang ada di seluruh Indonesia. Apakah ini juga mungkin di sekitar satu provinsi kah, atau juga mungkin secara nasional ya? Seperti apa nanti kita akan balik lagi setelah pariwara berikut ini.